Guys, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, guys. Dan semoga kita semua terhindar dari wabah virus yang sedang melanda di negeri ini, guys. Wabah virus COVID-19. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba bercerita tentang pengalaman saya saat mendaki gunung Merbabu. Namun ini bukan cerita horor ataupun cerita misteri ya, guys. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman, atau saya cuma ingin menyimpan memori supaya suatu saat nanti saya bisa teringat kembali saat mendaki di Gunung Merbabu ini. Waktu itu saya bersama teman-teman komunitas pendaki gunung dari Pekalongan, dan mereka menyebutnya itu Tepar, teman Pekalongan penikmat alam raya. Itu. Dan kami saat itu berencana untuk mendaki sebuah gunung yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Gunung Merbabu. Singkat cerita, rencana itu pun akhirnya kita laksanakan pada bulan Juni 2013 silam. Jadi lebih tepatnya pada tanggal 15 Juni 2013 kami bersama rombongan dari Tepar Pekalongan berangkat menuju Gunung Merbabu untuk melakukan pendakian. Dan sebelum kita menuju base camp pendakian, kami mampir dulu ke rumah salah satu teman kami yang ada di Solo Tigo, yang nantinya teman tersebut akan mendampingi kami, menemani kami dalam melaksanakan pendakian di Gunung Merbabu tersebut. Pada pukul 8 malam kita akhirnya sampai di rumah teman kita yang ada di Solo Tigo. Sesampainya di sana kami bersama rombongan istirahat terlebih dahulu sambil minum-minum teh lah ya, sembari menunggu teman kita yang ada di situ packing. Pada pukul 9, kurang lebih pukul 9, kita melanjutkan perjalanan menuju base camp, dan sekitar pukul 10 kita sampai di sana. Kami mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Kopeng ya, guys, via Kopeng. Jadi jalur tersebut merupakan jalur yang dirasa cukup panjang dan berliku, meskipun banyak jalan yang bonus atau landai, tetapi jalannya jauh banget, guys. Sesampainya di base camp kita tidak langsung mendaki, guys, meskipun sudah pukul 10 malam, tetapi kita istirahat lagi. Akhirnya kita pun mulai berangkat, dan tidak lupa sebelum kita berangkat kita berdoa dulu untuk keselamatan kita bersama selama di gunung dan sampai pulang nanti. Semoga tidak ada halangan dan tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kita pun berangkat melalui jalan desa dan kita mulai memasuki hutan. Perlahan kami berjalan menyusuri Gunung Merbabu dengan sesekali kita beristirahat untuk mengambil nafas panjang, karena memang saat itu sangat gelap karena sudah sangat malam, mengantuk juga, jadi harus sangat berhati-hati. Singkat cerita, kita pukul 3 kita akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Dan sebelum kita beristirahat tidur sebentar, kita memasak air dulu untuk membuat minuman hangat supaya badan kita agak hangat dan tidak kedinginan. Setelah subuh kita pun melanjutkan perjalanan, guys, karena langit pun sudah menunjukkan sinarnya sedikit demi sedikit mulai terang, dan beberapa kawanan monyet hutan pun mulai turun, guys, menyambut kita karena sudah sangat terang. Mereka meminta makanan dari kami. Matahari pun sudah mulai terang perlahan demi perlahan. Sayangnya kami tidak bisa melihat
terbitnya matahari secara jelas, karena waktu itu kita masih berada di dalam hutan. Kita hanya bisa melihat sinar cahaya dari matahari yang sedikit demi sedikit mulai. Nah, kami pun terus melanjutkan perjalanan hingga pada sekitar jam 7 pagi kita memutuskan untuk beristirahat dan membuat sarapan, karena kita juga butuh tenaga untuk melanjutkan perjalanan sampai ke atas. Dan kita pun sarapannya sangat sederhana sekali, karena kita hanya memasak mie instan, karena memang itu yang kita bawa, hanya membawa mie instan. Bekalnya cuma itu aja sih, dan itu pun hanya habis dimakan saat sarapan itu guys. Pada saat kita muncak, bekal kita sudah tidak ada, hanya beberapa botol minuman air mineral saja. Usai sarapan kita pun melanjutkan perjalanan, dan setelah beberapa jam kita melakukan perjalanan, kita belum juga sampai di puncak guys. Namun kita sudah berada di luar hutan, jadi kita sudah bisa menikmati indahnya alam di Gunung Merbabu, pemandangan di Gunung Merbabu. Selain itu kita juga melihat adanya itu padang sabana dan juga awan-awan, lautan awan sudah bisa kita lihat meskipun kita belum sampai di puncak. Dan sekitar pukul 11 siang akhirnya kita sampai di atas. Kita belum sampai di puncak, tetapi kita sudah sampai di titik dimana titik itu menyerupai puncak. Puncak Tower itu berada di sebelum jembatan setan Gunung Merbabu, dan kita pun istirahat di sana sejenak sambil merebahkan, meluruskan otot-otot yang tegang. Kita pun di sana kebingungan karena harus melanjutkan perjalanan atau kita melanjutkan turun, karena waktu itu sudah sangat siang dan langit sudah mulai menunjukkan apa itu namanya, mendung, enggak mendung gitu. Jadi takutnya kalau kita memaksa ke puncak itu nanti kita pulang kemalaman dan juga hujan turun. Akhirnya kami pun terbagi menjadi dua tim, dimana satu tim melanjutkan ke puncak dan satu tim bertahan di titik tadi di puncak tower. Dan saya pun awalnya ikut di tim yang melanjutkan ke puncak karena merasa tanggung sekali, sudah sampai sana tapi tidak sampai puncak. Dan saya bersama teman-teman saya pun akhirnya melanjutkan sampai beberapa jam, sekitar 2 jam kita sampai di puncak Syarif. Belum sampai puncak utama, karena puncak utama dari puncak Syarif itu masih membutuhkan sekitar waktu 1 jam lagi guys. Dan di situ saya pun kembali bingung, itu harus melanjutkan lagi atau turun, karena masih panjang perjalanannya, karena jalannya juga masih sangat sulit, treknya terjal. Dan saya pun memutuskan untuk berhenti sampai di puncak Syarif, dan beberapa teman saya melanjutkan untuk sampai ke puncak utama, puncak Genteng Songo. Dan saya pun akhirnya berfoto-foto dulu di puncak Syarif. Kemudian setelah puas berfoto, kita bersama teman-teman saya akhirnya turun. Saya dan teman-teman saya pun akhirnya mulai berjalan turun karena takut kemalaman di hutan dan juga takut kehujanan, karena langit sudah sangat mendung, kabutnya sudah turun, padahal itu baru jam 1 siang. Dan itu kami merasa takut, dan sialnya kami sudah tidak membawa bekal apapun, baik itu makanan atau minum. Belum sampai di pertengahan jalan kita turun, kami merasa sangat lapar dan juga sangat kehausan, dan kami pun bingung waktu itu kita mau gimana agar tidak bisa kehausan. Dan sembari jalan sambil terseok-seok, saya melihat kanan kiri, biasanya melihat tanaman yang biasa disebut itu anggur gunung. Jadi mata saya ke kanan ke kiri sambil jalan melihat tanaman itu, barangkali ada yang sudah matang dan bisa dimakan.
beberapa jam kita berjalan turun, kita pun merasa sangat capek, sangat haus, sangat lapar, namun belum juga sampai di base camp. Dan waktu pun sudah mulai gelap guys, sudah sore, sudah mulai agak gelap. Dan akhirnya hal yang kita takutkan juga terjadi karena kita kemalaman di hutan, padahal senter kita itu juga sudah. Dan satu hal lagi yang paling kita takutkan yaitu hujan akhirnya terjadi juga guys. Sudah malam, gelap, senternya terbatas, jalannya licin, basah kuyup semua badan kita. Sekitar pukul 8 malam kita sampai di base camp, dan alhamdulillah sekali sampai di base camp kita dalam keadaan yang selamat, meskipun dalam keadaan basah kuyup dan kedinginan. Sampai di base camp, dan sampainya di base camp kita pun masih merasa cemas dengan keadaan teman-teman kami yang masih berada di gunung, karena kami tahu mereka sudah kehabisan bekal, baik itu makanan, minuman, bahkan senter pun itu sudah menipis sekali. Setelah kami tunggu beberapa jam, akhirnya mereka pun muncul di depan base camp sekitar pukul 10 malam. Bayangkan jam 10 malam turun kehujanan, basah kuyup, tidak terbayangkan bagaimana rasanya badan mereka. Dan yang paling penting, mereka sampai di base camp itu dalam keadaan yang selamat, sehat walafiat. Setelah mereka sampai di base camp, saya pun berinisiatif untuk beristirahat sebentar dan tidur sambil menunggu mereka bersih-bersih. Dan sekitar pukul 12 malam, saya pun terbangun dan merasa agak cemas karena besok pagi-pagi saya juga sudah mulai berangkat kerja lagi. Saya melihat beberapa teman saya itu masih tertidur pulas dan mereka kelihatannya sangat capek sekali, dan kalau harus pulang saat itu mereka sudah tidak sanggup, dan mereka harus menginap di base camp sampai pagi, dan pagi harinya baru mulai perjalanan pulang. Namun saya tidak bisa karena pagi sekali saya harus berangkat kerja. Jadi mau tidak mau saya harus pulang saat itu juga. Dan akhirnya saya mengajak salah satu teman saya yang juga besok pagi berangkat kerja, dan kami berdua akhirnya memutuskan untuk pulang waktu itu juga, meskipun pada saat itu hujan masih sangat deras. Dan kita berdua pun akhirnya sampai di rumah saya sekitar pukul 3 pagi. Saya langsung bersih-bersih, langsung istirahat tidur, dan sekitar jam 6 pagi, setengah 6 lah ya, saya terbangun dan karena harus sholat subuh juga, dan sebentar lagi juga harus berangkat kerja. Berdasarkan pengalaman yang saya alami di Gunung Merbabu, titipkan pesan kepada teman-teman yang ingin mendaki, setidaknya teman-teman itu harus menyiapkan segala sesuatunya, baik fisik, kesehatan, bekal, dan juga peralatan yang memadai. Karena di alam raya segala sesuatu hal itu bisa saja terjadi tanpa kita prediksi. Dan jangan lupa untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, karena hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.